Bab 98. Hukuman. Suara wanita itu sepertinya memiliki keagungan yang tak ada habisnya. Sangat menarik. Gavin dan Jenny hendak berlutut tanpa sadar. Jangan berlutut. Namun, pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Ini Devan. Tubuh Gavin dan Jenny langsung membeku. Lihatlah Devan. Lihat kakak perempuan tertua. Sepertinya dia sangat terjerat. Mereka tidak mau melanggar perintah kakak tertua. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin melanggar perintah Devan. Melihat pengkamungan ini, kakak perempuan itu sedikit mengernyit dan berkata, "Apa? Kamu bahkan tidak mendengarkan perintahku?" Kakak tertua, kami. Kedua gadis itu tampak bingung. Hehe. Karena kamu masih memanggilku kakak. Kamu harus mematuhi perintah Chu Xuan Huangku dan berlutut. Wajah Chu Xuan Huang penuh dengan kedinginan. Oh, sebagai kakak perempuan, kamu selalu membuat bawahanmu berlutut untukmu. Devan berkata dengan dingin. Bukan giliranmu untuk menjagaku. Mata Chu Xuan Huang menunjukkan niat membunuh. Jika kamu belum pernah mendengar tentang pencapaian besar Devan baru-baru ini, aku khawatir dia akan melakukannya secara langsung. Mereka adalah orang-orangku. Tentu saja aku harus menjaga mereka. Devan mendengus. Bagus sekali, raksasa. Jekamu. Sepertinya kamu telah mengikuti tuan yang baik. Ekspresi Chu Xuan Huang sangat dingin. Kakak sulung. Kami tidak mengkhianatimu. Kedua gadis itu menggigit bibir mereka erat-erat dengan gigi perak. Faktanya, mereka adalah yang paling tidak nyaman saat ini. Terperangkap di tengah oleh dua pria besar. Kamu tidak mengkhianatiku. Lalu kamu hanya ingin melayani dua tuan saja. Chu Xuan Huang mencibir. Kita. Kedua wanita itu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena mereka memang punya ide ini. Selama perintah Devan dan kakak perempuan tertua tidak bertentangan, mereka akan patuh. Maaf, di duniaku, hanya ada orang-orangku, dan yang lainnya. Dan aku tidak pernah ingin memiliki orang yang berpikiran GKmu. Chu Xuan Huang menyilangkan kakinya, lalu menyalakan rokok wanita. Aku harus mengatakan bahwa terkadang penampilan seorang wanita merokok sebenarnya sangat cantik. Devan tidak suka wanita yang merokok. Tapi cara Chu Xuan Huang merokok sepertinya cukup berhias. Pilih aku atau dia. Kamu bisa memutuskan sendiri, kata Chu Xuan Huang, menghembuskan asap hijau. Saat ini, kedua wanita itu tidak tahu bagaimana memilih. Terjadi kebuntuan di tempat kejadian. Sebenarnya, kamu tidak harus begitu terjerat, karena kamu berdua ingin mematuhinya dan aku. Tetapi kamu tidak dapat melayani kedua tuan. Maka kamu semua harus menjadi orangku, kata Devan tiba-tiba. Apa maksudmu? Chu Xuan Huang mengerutkan kening dan menyipitkan matanya yang indah. Yang aku maksud sangat sederhana, yaitu, kamu juga mematuhi perintah aku, kata Devan. Begitu suara Devan jatuh, dia terdiam sesaat. Udara sepertinya membeku. Setelah beberapa saat, ada ledakan tawa di ruangan itu. Chu Xuan Huang, Sura dan Yao Ji semua tertawa terbahak-bahak. Rasanya seperti mendengar hal paling lucu di dunia. Kamu ingin menjadi tuanku? Chu Xuan Huang tertawa terbahak-bahak sampai perutnya sakit. Itu benar. Devan sangat serius. Kamu Chen. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan karena kamu telah melakukan beberapa hal yang keterlaluan. Di depanku, Chu Xuan Huang, kamu tidak memenuhi syarat. Senyum Chu Xuan Huang tiba-tiba menghilang. Dan kemudian, tatapan niat membunuh. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang akan menjadi tuannya.
Kamu akan tahu apakah kamu memenuhi syarat atau tidak, kata Devan. Melihat bahwa mereka berdua hendak bergerak, akhirnya Gavin dan Jenny berlutut. Salah satu dari mereka berlutut di depan Devan, dan yang lainnya berlutut di depan Chu Xuan Huang untuk mengekspresikan posisi mereka. Tuan Muda Ye, meskipun kami menganggap kamu sebagai tuan, bagaimanapun juga kami adalah kakak perempuan tertua yang memperlakukan kami dengan baik. Jadi kami mohon, jangan bergerak malam ini. Kami akan membiarkan kakak perempuan tertua melakukan apapun yang dia inginkan. Ucap kedua wanita itu bersamaan. Jelas, kedua wanita itu sudah membicarakannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua wanita itu, Devan mengangguk. Kemudian, dia berjalan langsung ke sofa di seberang Chu Xuan Huang dan duduk, dan menuangkan segelas anggur dan meminumnya. Bong, siapa yang menyuruhmu duduk? Sura langsung berteriak dingin. Enchantress, itu gelas anggur aku. Melihat kedua gadis itu akan meledak, Chu Xuan Huang melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Lagi pula, dia tidak 100% yakin menjatuhkan Devan. Baru pada saat itulah kedua wanita itu mengendalikan emosi mereka dan mundur ke posisi semula. Chu Xuan Huang melirik Gavin dan Jenny, lalu berkata, "Kalau begitu kalian harus tahu berapa harga yang harus kamu bayar untuk mengkhianatiku." Kan? Gavin tahu. Bagus sekali. Ayo pergi. Chu Xuan Huang berdiri. Devan mengerutkan kening. Karena, meski dia berjanji pada kedua wanita itu untuk tidak melakukan apapun, jika Chu Xuan Huang mengancam nyawa kedua wanita itu, maka dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Aturan apa? Dia selalu membuat aturan. Jika Gavin tidak mengatakannya sebelumnya, Chu Xuan Huang baik padanya. Mungkin dia telah langsung memenangkan Chu Xuan Huang sekarang, dan membiarkannya berlutut di depannya dan menyanyikan konkuer. Segera, semua orang datang ke lapangan latihan di lantai dasar ketiga clubhouse. Lapangan latihan lebih dari 1000 meter persegi. Saat ini, banyak orang sedang berlatih seni bela diri di dalam. Pada dasarnya semua wanita. Dapat dilihat bahwa Chu Xuan Huang terutama menerima wanita. Chu Xuan Huang bertepuk tangan, lalu memberi isyarat agar semua orang berhenti. Lalu biarkan semua orang menyerahkan ruang terbuka seluas 500 meter persegi. Ayo mulai. Mengikuti suara Chu Xuan Huang jatuh. Sura, raksasa, enchantress, widow, dan keempat preman besar semuanya berdiri di sisi terdalam pada saat bersamaan. Dan semua orang menarik senjata mereka. Raksa, jekamu. Kamu pasti akan menjalankan hukum keluarga Istana Phoenix. Kamu harus jelas bahwa begitu kami bergerak, kami tidak akan menahan diri, kata Sura dan Yao Ji pada saat bersamaan. Sura memegang parang di tangannya, sementara Enchantress memegang payung kertas sosoknya yang mempesona sangat cocok dengan namanya. Kami yakin, kata Gavin dan Jenny pada saat bersamaan. Ternyata yang disebut hukum keluarga, artinya, jika seorang gangster tertentu mengkhianati, dia akan menghadapi pengepungan 3 gangster lainnya pada saat yang bersamaan. Jika kamu dapat bertahan dalam 100 langkah di bawah pengepungan penuh dari 3 gangster, maka tidak akan ada hukuman lain. Namun kekuatan keempat bandit besar itu berada di antara level bulan dan level siang hari, dan saling memahami berbagai gerakan dan rutinitas masing-masing. 1 lawan 1. Tidak ada jaminan kemenangan 100%. 1 lawan 3. Kematian hampir pasti. Apalagi dalam menegakkan hukum keluarga, seseorang harus menggunakan seluruh kekuatannya. Begitu terlihat bahwa dia keberatan.
Orang yang menegakkan hukum keluarga akan langsung digantikan oleh Chu Xuan Huang sendiri. Bukan ketiga preman itu. Kengerian Chu Xuan Huang sangat jelas bagi semua orang di Aula Phoenix. Bahkan jika 4 preman menyerang pada saat yang sama, tidak mungkin mendapatkan keuntungan apapun darinya. Oleh karena itu, saat menghadapi 3 penjahat untuk menegakkan hukum keluarga, mungkin masih ada 1% peluang untuk menang. Tetapi jika menghadapi Chu Xuan Huang, maka tidak akan ada peluang untuk menang. Melihat bahwa keduanya begitu bertekad, Chu Xuan Huang menghela nafas untuk waktu yang lama dan berkata, "Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu." Bersambung. Bab 99. Kekuatan tak tertandingi. Awalnya, Devan masih sedikit khawatir. Tapi setelah tahu hukuman apa yang akan diterima kedua gadis itu, dia langsung merasa lega. Tidak heran kedua gadis itu memilih untuk menerima hukum keluarga. Kalau sebelum hari ini, kedua wanita itu, mereka pada dasarnya akan mati jika menerima hukum keluarga ini. Tapi sekarang berbeda. Kedua wanita ini telah mencapai tingkat Grandmaster. Kejadian ini juga menarik banyak orang dari Aula Vexanax untuk menonton. Sebab, ini pertama kalinya mereka melihat anggota setingkat bandit menerima hukum keluarga. Segera, keempat bandit itu mulai bertarung. Yang pertama menerima hukuman adalah Abaddon, Beelzebub, Mammon, termasuk Gavin. Semuanya menyerang Abaddon pada saat bersamaan. Bisa dilihat dari serangan mereka. Semua orang tidak menahan diri sama sekali. Semua mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Gerakannya bukan hanya tipuan, tapi serangan untuk membunuh yang sebenarnya. Setiap serangan diarahkan langsung ke titik vital. Bukan karena mereka kejam dan tega pada satu sama lain. Itu karena kalau Vexana sendiri yang turun tangan, maka benar-benar tidak ada harapan sama sekali. Yang mengejutkan Devan, kekuatan Beelzebub sebenarnya adalah yang terkuat di antara keempat gadis itu. Dia memegang payung kuno dan memakai gaun lama yang sudah dimodifikasi. Dengan bagian kaki, tangan, perut yang terbuka, menunjukkan sepasang kaki ramping. Kakinya yang cantik terlihat seperti diukir dari batu giok. Ada juga tali merah yang diikatkan di pergelangan kaki. Juga beberapa lonceng kecil digantung di tali merah tersebut. Mengikuti gerakannya, lonceng mengeluarkan suara yang keras. Payung kuno di tangannya terkadang terbuka dan tertutup, berguna seperti pedang, elegan dan menawan. Tapi pada saat yang sama menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sungguh seorang wanita yang mempesona. Tentu saja, untuk mengatakan dia yang terkuat, itu sebelum Gavin dan Abaddon naik tingkat. Tingkat pelatihan Beelzebub, nyatanya, belum menyentuh mitik. Jauh untuk bisa dibandingkan dengan Gavin dan Jenny yang telah mencapai Grandmaster tingkat bronze. Namun, saat ini, Jenny dan Gavin hanya menunjukkan kekuatan mereka sebelum naik tingkat. Oleh karena itu, bukan berarti mereka pasti akan menang. Untungnya, meskipun mereka masih menggunakan kekuatan asli mereka, tenaga dalam seorang Grandmaster tidak terbatas. Memungkinkan mereka untuk bertarung dalam waktu yang lama bahkan saat menghadapi pengepungan. Gavin menggunakan pisau, Mammon menggunakan pedang, lalu Beelzebub menggunakan payung kuno antik. Senjata yang bisa mengeluarkan kekuatan serangan yang mematikan. Pop, akhirnya, di bawah kepungan ketiganya, punggung Abaddon ditebas oleh Mammon. Seketika pergerakannya jadi lebih lambat. Saat berikutnya, pisau Gavin juga menyerang. Pop, tanpa ragu sedikit pun, pisau Gavin langsung ditusukkan ke perut Abaddon.
Kedua serangan ini tidak termasuk fatal. Yang benar-benar fatal adalah serangan Beelzebub. Payung kuno miliknya tampaknya paling tidak menonjol di antara semua senjata. Namun nyatanya, ancamannya adalah yang terbesar. Payung itu langsung menyapu ke arah kepala Abaddon. Kalau terkena telak, maka Abaddon akan langsung sekarat. Kecuali dia mengeluarkan kekuatan Grandmaster miliknya. Melihat hal ini, Vexana sangat puas. Karena dia bisa melihat bahwa semua orang tidak menahan diri. Namun, sesaat sebelum Abaddon akan terkena serangan, dia tidak mundur tetapi bergegas maju. Bergegas menuju Gavin. Menjatuhkan Gavin ke tanah. Dia nyaris lolos dari serangan fatal. Namun, pisau di tangan Gavin menusuk lebih dalam. Setelah melempar Gavin, Abaddon tidak berani berhenti sama sekali. Dia langsung berguling beberapa kali di tempat, lalu menjauhkan diri dari mereka bertiga. Jika dia tidak menjaga jarak dan dikepung oleh 3 wanita pada saat yang sama, dia tidak akan bisa bertahan dari 100 serangan. Saat pertempuran berlanjut, lebih banyak luka muncul di tubuh Abaddon. Ada juga darah dari mulutnya. Tapi dia mengabaikannya. Katakan padaku, bisakah dia bertahan dari 100 serangan? Pada saat ini, Vexana benar-benar menoleh untuk melihat Devan dan bertanya. Tentu saja, kata Devan. Dilihat dari situasi saat ini, meskipun Abaddon berada di ambang kematian setiap saatnya, tapi Devan tahu bahwa Abaddon pasti bisa selamat. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang Grandmaster. Bahkan kalau kamu tidak menggunakan kekuatan Grandmaster, dengan mengandalkan tenaga dalam milik Grandmaster, setidaknya pasti bisa bertahan sampai akhir. Hehe, benarkah? Kurasa tidak. Vexana memiliki senyum yang menarik di wajahnya. Benar saja. Saat berikutnya, situasi pertempuran tiba-tiba berubah. Beelzebub, dia melempar payung di tangannya. Namun, setelah payung itu dilemparkan olehnya, payung itu tidak mendarat di tanah, melainkan berputar di udara. Itu terlihat sangat aneh. Ketika payung itu lepas dari tangannya, kecepatan Beelzebub meningkat pesat. Gerakannya hampir tidak terlihat. Boom! Abaddon gagal melarikan diri dari serangan Beelzebub. Dia terkena serangan telapak tangan Beelzebub. Tubuh Abaddon seketika terhempas. Sulit membayangkan bahwa telapak tangan yang terlihat kecil itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Saat Abaddon terhempas di udara, payung kuno itu tiba-tiba menutup, lalu menusuk punggung Abaddon seperti tombak. Pop! Tubuh Abaddon terhempas ke arah lain. Kemudian, dia diserang oleh Beelzebub lagi. Lalu kembali diserang oleh payung. Saat ini, Abaddon dilempar ke sana kemari seperti bola. Tidak ada kekuatan untuk menahan. Beelzebub berada dalam kondisi terkuatnya setelah payung dilepaskan. Meskipun tingkat pelatihannya tidak meningkat, tapi serangan itu jelas meningkat pesat. Kecepatannya juga jadi 2 kali lipat. Ini benar-benar setara dengan master tingkat mitik. Saat ini, sepertinya Gavin dan Mammon tidak lagi dibutuhkan. Hanya Beelzebub saja sudah bisa membunuh Abaddon. Boom! Tubuh Abaddon dibombardir ke tanah. Kemudian, Beelzebub juga tiba. Payung kuno itu kembali ke tangannya lagi. Dia memegang gagang payung dengan kedua tangan dan menusukkan langsung ke jantung Abaddon. Melihat hal ini, Abaddon menutup matanya pasrah. Tanpa diduga, pada akhirnya, dia harus dikalahkan. Namun, bahkan di saat-saat terakhir, dia tidak menggunakan kekuatan Grandmaster. Karena, kalau dia menggunakannya, itu akan buruk bagi Gavin. Kalau Vexana tahu bahwa mereka sekarang punya kekuatan Grandmaster, dia pasti akan turun tangan sendiri. Tentu saja,
Tidak mungkin bagi Devan untuk melihat Abaddon dibunuh. Dia mengeluarkan jarum perak, hendak mengambil tindakan. 100 serangan selesai. Namun, pada saat ini, suara Vexana tiba-tiba terdengar. Ujung payung berjarak kurang dari setengah sentimeter dari jantung Abaddon. Meski payung itu tidak terlihat tajam, namun dengan kekuatan Beelzebub, payung itu bisa dengan mudah menembus tubuh sang Abaddon. Mendengar bahwa 100 serangan sudah selesai, Beelzebub segera menyingkirkan payung tersebut, lalu mengulurkan tangannya pada Abaddon. Abaddon ditarik olehnya. Selamat, Abaddon. Sudah menyelesaikan aturan hukum keluarga. Saat ini, ekspresi ketiga wanita semuanya tersenyum puas. Meskipun keempat orang ini biasanya tidak puas satu sama lain. Bagaimanapun juga mereka semua adalah anggota Aula Vexana. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jelas mereka memiliki perasaan untuk satu sama lain. Kamu menang. Vexana memiringkan kepalanya dan berkata pada Devan sambil tertawa kecil. Tapi, seketika, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berkata, Beelzebub, selanjutnya, kalau kamu berani menahan diri lagi, aku akan membunuhmu. Bersambung.